pengampu Dr. Ibu Dr. Novi Fitria, SSI MT. Yang pertama-tama ada bagian judul karya tulis ilmiah gambaran sel limfosit dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma 3, program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung tahun 2002. Oke, yang pertama ada lembar persetujuan karya tulis ilmiah dengan judul gambaran sel limfosit dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19 oleh Dea Adena Rismawati, saya sendiri, dengan nomor induk mahasiswa 2011E2009 yang telah disetujui untuk diseminarkan oleh pembimbing. Biasanya di sini terdapat nama pembimbing dan NIP dan tanda tangannya. Lalu di sini ada lembar pengesahan karya tulis ilmiah dengan judul gambaran sel limfosit dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19 oleh saya sendiri, Dea Adena Rismawati, 2011E2009. Karya tulis ilmiah ini telah diuji pada sidang ujian akhir program jurusan teknologi laboratorium medis pada tanggal yang tertera nanti. Susunan tim penguji terdapat nama dan tanda tangannya, tanggal, lalu di sini juga ditambahkan tanda tangan dan NIP nama Ketua Prodi Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Lalu selanjutnya terdapat pernyataan keaslian KTI yang bertentangan di bawah ini atas nama saya sendiri, Dea Adina Rismawati, dengan nomor induk mahasiswa 2011E2009. Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan itu di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah yang disebutkan dalam daftar pustaka. Lalu di sini terdapat tanggal dan yang menyatakan nama jelas dan tanda tangan. Lalu selanjutnya ada intisari dari KTI ini. Karena intisarinya itu terdapat inti dari semua KTI. Di sini saya melatar belakangi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan oleh ini tidak dikenal sebelumnya, memulainya wabah di daerah Cina pada tahun 2019. COVID-19 sekarang juga menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Lalu di sini terdapat jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan infeksi pada saluran nafas pada manusia yang dimulai batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan disebabkan penyakit COVID-19. Pemeriksaan hematologi rutin dan hitung jenis leukosit memegang peranan penting dalam mendeteksi berbagai penyakit termasuk COVID-19. Beberapa komponen pemeriksaan darah yang banyak digunakan sebagai alat monitoring dan predicting COVID-19 adalah kadar leukosit, kadar limfosit, hitung jenis leukosit ya, dalam kadar neutrofil, kadar trombosit, dan rasio neutrofil limfosit. Limfosit yaitu sel T, CD4+, CD8+, sel B, sel NK, natural killer yang berperan untuk menjaga sistem imunitas tubuh, termasuk infeksi virus. Apabila virus menginfeksi, maka sel tersebut akan mengalami perubahan, baik dalam bentuk maupun jumlah. Nilai neutrofil sangat berperan dalam menentukan tingkat keparahan COVID-19. Banyak studi menggunakan parameter ini sebagai screening dan monitoring tingkat keparahan penyakit COVID-19. Oke, seperti neutrofilia, yaitu hitung jenis neutrofil di atas rentang normal merupakan prediktor perburukan pasien COVID-19. Tujuan pemeriksaan kali ini mengetahui gambaran sel limfosit dalam darah pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Populasi yang digunakan, populasi penelitian 20 orang terkonfirmasi COVID-19. Hasil penelitiannya menggunakan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang bersedia sebagai responden. Metode pemilihan sampel menggunakan cara total sampling. Hasil yang
dapatkan nanti terlampir ya. Kata kuncinya COVID-19, sel limfosit, pasien terkonfirmasi COVID-19. Lalu selanjutnya di sini ada kata pengantar. Kata pengantar itu puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih penyertaannya lah sehingga penulis memberikan hikmat untuk menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul Gambaran Sel Limfosit dalam Darah pada Pasien Terkonfirmasi COVID-19. Lalu di sini ada ucapan terima kasih karena pembuat karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Direktur Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung, yang kedua selaku Ketua Jurusan Analis, yang ketiga dosen pembimbing dan dosen akademik, lalu ada pimpinan dan staf laboratorium klinik tempat penelitian, ada lagi kedua orang tua dan teman-teman angkatan 2019 analis kesehatan. Lalu selanjutnya boleh ditulis rekan-rekannya, rekan seperjuangan. Lalu semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini. Lalu selanjutnya ada daftar isi yang akan terlampir apabila sudah berisi materi nanti di bab-bab selanjutnya. Lalu bab pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Seperti yang disebutkan tadi, COVID-19 merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan manusia dan dinyatakan sebagai pandemi dunia pada tanggal 12 Maret 2020. Awal tahun 2020 dilaporkan adanya kejadian infeksi berat di China kepada World Health Organization atau WHO di mana terdapat kasus pneumonia berat pada suatu wilayah di kota daerah China, Provinsi Hubei. Penelitian lebih lanjut menunjukkan adanya hubungan erat dengan virus corona penyebab Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang mewabah di Hong Kong pada tahun 2003, sehingga akhirnya WHO mengumumkan wabah tersebut menjadi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Lalu COVID-19 di dunia sampai 18 Maret 2021 yang dilaporkan WHO sebanyak 120.383.919 kasus terkonfirmasi dan 2.664.386 kasus kematian. Di Indonesia pertama kali dilaporkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Lalu selanjutnya angka-angka tersebut naik lagi ya. Lalu konsentrasi virus SARS-CoV-2 dari saluran nafas akan mencapai puncak sejak minggu pertama muncul gejala, sehingga risiko viral shedding dan transmisi virus sudah tinggi sejak awal penularan penyakit. Walaupun pasien hanya mengalami gejala ringan atau asimptomatik, demam, lemas, batuk kering merupakan gejala yang paling sering ditemukan. Beberapa pasien juga mengalami nyeri tenggorokan, mialgia, dispenia, dan batuk berdahak. Gangguan indera penciuman atau anosmia indera perasa dan dysgeusia juga telah dilaporkan menjadi gejala umum pada pasien COVID-19. Lalu, pada penelitian di China menunjukkan terjadi penurunan jumlah limfosit serta peningkatan jumlah NLR atau neutrophil lymphocyte ratio pada pasien COVID-19. Leukopenia dianggap sebagai penanda awal pada diagnosis COVID-19 dan indikator prognosis yang signifikan. Sehingga perlu dilanjutkan hitung nilai limfosit absolut atau ALC, walaupun diagnosis pasti COVID-19 tetap melalui hasil RT-PCR. Nilai ALC yang bermakna berdasarkan pemeriksaan laboratorium COVID-19 adalah kurang dari 1.000 per mikroliter. Sedangkan nilai NLR yang screening dan diagnosis COVID-19 adalah kurang dari 3,13. Lalu selanjutnya, gejala klinis penyebab pneumonia, radiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan utama untuk mendiagnosis COVID-19 adalah dengan mendeteksi molekuler SARS-CoV-2 dengan menggunakan RT-qPCR. Tinggi kasus COVID-19 di Indonesia banyaknya salah pasien yang dirawat di rumah sakit sangat penting memprediksi kemajuan dari penyakit tersebut. Salah satu cara yang sederhana yang cepat untuk pemeriksaan parameter hematologi yang menentukan jumlah rasio inflamasi sel. Dalam hal ini, ALC dan NLR sangat berguna sebagai prediktor potensial dalam prognosis pasien COVID-19. Dalam KTI ini menggunakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, yaitu sebagaimana cara gambaran jumlah sel limfosit dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Adapun tujuan penelitian ini
tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran jumlah sel limfosit yang terdapat dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Tujuan khususnya yaitu mengetahui karakteristik pada dasar pasien terkonfirmasi COVID-19, mengetahui apa itu sel limfosit, dan mengetahui gambaran jumlah sel limfosit dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Manfaat penelitian bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat dan terkait. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya terkait penyebaran COVID-19 yang terjadi. Bagi institusi, sebagai bahan informasi bagi institusi pendidikan dan institusi kelurahan, sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.